Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, hakikat akhlak sesungguhnya itu yang kayak gimana? Kan? Hakikat akhlak sesungguhnya. Hakikatnya gimana? Gini ajalah, saya rada susah menjelaskannya. Akhlak itu secara sederhananya penampakannya adalah respon spontan. Kalau sedang begini, ini lagi diatur, ya. Nanti kalau akhlak baik buruk itu bagus begini, ya. Tapi nanti yang lebih aslinya itu kalau ada kejadian yang disukai atau yang tidak disukai, itu ada respon spontan kita, baik tutur kata maupun perilaku. Nah biasanya itulah yang lebih dekat dengan aslinya kita. Coba nanti pas sendal belum ketemu, mana sendal teh? Amit amit, padahal dia salah pintu, masuk dari sana keluar dari situ, ya. Katanya manajemen bagus, tapi sendal aja nggak bisa jaga. Tadi saya di sini nih, Pak, maaf Bapak tadi masuknya dari sana. So tahu, sambil pindah ke sana gitu, ya. Dia tidak mau mengakui. Nah itu akhlak. Atau ketika dipuji, Bu, alhamdulillah anak ibu sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Memang tergantung turunan sih, ya. Itu akhlak kan. Ada yang ketika dipuji tuh, waduh, repot, jadi ujub, ria, takabur. Nah, dari mana reaksi itu? Nah, kalau sudah dilatih terus, nanti respon-respon spontannya tuh bagus terus. Tapi kalau tidak dilatih, ya kita lagi begini memang lagi nahan ini, lagi banyak pikiran, memikirkan untuk bagus, apalagi yang barisan depan ini mah luar biasa ditahannya, kedip juga kedip. Tapi nanti ada kejadian yang tidak diduga, reaksi-reaksi spontan. Makanya harus dilatih supaya reaksi apapun baik. Gitu? Ya, selanjutnya. Satu lagi Bapak, dari Purwokerto lagi Pak. Ya. Dipindah kabelnya punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Purwokerto. Mas, kenapa jauh-jauh dari Purwokerto ke sini? Ada sengaja untuk ketemu dengan AA. Oh, disengaja ini untuk ya? meningkatkan iman kita. Oh, Masya Allah. Emang kalau ketemu bisa ningkat? Mungkin lebih ya. Sudah kangen, sudah lama sekali Kak kita nggak kesini. Bukan kita, kami gitu. Kalau kita saya jadi ikutan dengan Bapak satu bis. Mohon maaf. Monggo Mas, silakan Mbah. Sederhana aja nih, kepengen masalah ikhlas. Nah, ini kan sebenarnya sangat sulit sekali ini, bagaimana kita menyikapi masalah keikhlasan kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhlas itu putus harapan dari selain Allah, hanya berharap dari Allah gitu. Pokoknya kalau masih nyantel sama makhluk, berharap dipuji, dihargai, dihormati, dikagumi, dicintai, dibalas budii, kalau itu yang jadi niat berarti nggak ikhlas. Ada yang bersifat duniawi, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan kaya, nah itu tidak baik, tapi masih umum. Yang bahaya itu adalah ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan mabrur, ingin kelihatan dijadi hafiz, menggunakan fasilitas ibadah untuk dipuji orang. Nah ini yang membuat Allah murka. Itulah sebabnya yang dihisab pertama mujahid itu sampai mati terbunuh di medan perang. Ketika dihisab diperlihatkan amal dan dia ngaku, saya berjihad lillahi ta'ala sampai saya mati. Kadzabta, dusta kamu, bohong, kamu berjuang karena ingin disebut pemberani. Nah dia menggunakan fasilitas ibadah tapi buat kepentingan cari kedudukan di hati makhluk, hilang pahalanya, diganti jadi kemurkaan Allah. Yang kedua yaitu ulama dan hafiz atau qori-qoriah. Ada yang belajar agama, dakwah, tapi Allah tahu tujuannya ingin diakui sebagai ustadz, dai, kiai
kiai, dai kondang, pokoknya hanya ingin penilaian makhluk saja, lewat itu, diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka gitu. Termasuk yang qori'ah yang memang tujuan baca Qur'annya cuman pengen jadi piala, ingin dapat penghargaan, ingin decak kagum. Luar biasa ya, fasih sekali, indah suaranya, panjang nafasnya, hafalannya itu, dan dinikmati sekali, seakan-akan itu adalah dirinya dan jadi tujuan, itu nggak diterima. Termasuk sedekah. Yang ketiga kan dermawan. Kalau tujuannya ingin disebut dermawan, orang yang ahli sedekah, selesai itu di dunia dikasih, tapi di akhirat tidak diterima. Caranya adalah niat ikhlas itu ada 3 tempatnya, Pak. Sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Kalau sebelum beramal dibesarkannya roja, aduh berharap ini diterima Allah. Ketika sedang beramal, roja dan khaufnya harus seimbang, harap dan takut. Berharap diterima dan takut ini amal saya tidak diterima. Tapi sesudah selesai amal, yang dibesarkan adalah khauf, takut. Saya harus jaga nih, jangan sampai pahala saya hangus. Sepi nih masjid, mau azan, bisa ikhlas tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak ingat ke Allah. Mulai jamaah berdatangan, siapa nih yang azan, indah betul, mulai belok tuh. Tiba-tiba yang terdengar, oh ini yang calon mantu. Oh Allah, aku beda lagi urusannya. Gayanya juga lebih dalam, lebih bergetar. Udah nggak ingat Allah lagi. Hayya 'alas shalah, jadi kayak seriosa. Itu bisa bahaya di tengah tuh. Ada yang di tengah lolos karena belum ada yang ke masjid. Sesudah selesai berdatangan, siapa yang adzan tadi itu ya? Oh merdu sekali, hati saya berguncang. Saya, Pak, tapi itu belum saya keluarkan yang aslinya, itu baru pembukaan. Mantep lah. Jangan salah, Pak, juara azan di Indonesia kan saya, Ngarang.